Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizkiani dengan NIM 200414020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan materi One Way ANOVA GDP 2010-2020. Sebelumnya, saya mendapat data ini dari hasil pengerjaan melalui data SPSS. Yang pertama yaitu deskriptif. Interpretasinya yaitu 1. Rata-rata GDP negara Indonesia sebesar 8,70 plus 16. 2. Rata-rata GDP negara Australia sebesar 1,27 plus 17. 3. Rata-rata GDP negara Middle East and North Africa sebesar 1,27 plus 17. 4. Rata-rata GDP negara United Kingdom sebesar 2,76 plus 17. Demikian dapat disimpulkan rata-rata GDP negara tertinggi adalah negara Indonesia, yaitu sebesar 8,70 plus 16. Yang kedua, test of homogeneity of variance. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil output SPSS di atas, diperoleh Leuven statistik sebesar 0,541 dengan signifikansi sebesar 0,657. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa varian keempat kelompok GDP negara yang kita bandingkan adalah sama atau homogen. Yang ketiga, ANOVA. Interpretasinya yaitu berdasarkan output data ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata keempat GDP negara tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian ada multiple comparison. Interpretasinya yaitu berdasarkan output data di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,028 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa GDP negara Indonesia dan Australia sama dan perbedaan rata-rata GDP secara deskriptif antara kedua negara tidak signifikan. Kemudian untuk membandingkan kelompok yang lain dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara di atas. Yang terakhir yaitu data GDP. Interpretasinya, pada subset 1 terdapat data GDP negara Indonesia. Artinya rata-rata GDP negara Indonesia mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata GDP Indonesia dengan negara lain berbeda. Pada subset 2 terdapat data GDP negara Middle East and North Africa. Artinya rata-rata GDP negara tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata GDP negara Middle East and North Africa dan Australia adalah sama. Pada subset ketiga terdapat GDP negara United Kingdom. Artinya rata-rata United Kingdom mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata GDP United Kingdom dengan negara lain berbeda. Kemudian materi kedua yaitu One Way ANOVA penjualan handphone. Yang pertama, deskriptif. Interpretasinya yaitu rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. 2. Rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. 3. Rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. 4. Rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata penjualan handphone tertinggi adalah handphone Samsung dengan penjualan sebesar 45,30. Yang kedua yaitu test of homogeneity of variance. Interpretasinya yaitu berdasarkan output di atas, dapat kita peroleh angka Leuven statistik sebesar 2,508 dengan signifikansi sebesar 0,074.
Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan adalah sama atau homogen. Ketiga yaitu data ANOVA. Interpretasinya, berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Kemudian ada multiple comparison. Interpretasinya yaitu, berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tidaklah signifikan. Kemudian untuk membandingkan kelompok yang lain dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara di atas. Yang terakhir yaitu data penjualan. Interpretasinya yaitu, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Sekian presentasi tugas pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari penyampaian maupun pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.